Mas. Di usia 25 tahun ini aku merasa swanger banget deh. Dibandingkan 2-3 tahun yang lalu, kalau aku mau melakukan sesuatu itu susah banget mau action. Saiki ajar video, gari ajar coding, yo tinggal coding wis ono AI kok. Dan seterusnya, pokoknya serba gampang. Dan tidak bisa dipungkiri, aku udah tamat di kehidupan ya mas. Semua bisa tak capai. Neng, aku nggak mau bersombong diri dulu mas. Siapa tahu di usia berikutnya itu sakjane ada masalah yang menanti, nggak tahu mas. Mungkin di 30-40 mau tanya ke Mas Abrang spoiler kehidupan gitu loh. Apalagi Mas Abrang kan sudah menginjak usia 56 ya mas ya. Tua 56. Ya tapi wes tua ya oke. Ini banyak ya kalimatnya yang kalau keluar dari kultur, misalnya peribahasa hidup dimulai umur 40 tahun. Kalau dari esoterik, Vedic misalnya, umur 33 ada ledakan, dan seterusnya. Tapi bahwa itu terefleksi dan tertangkap oleh sejarah itu menarik untuk kita bahas. Tapi coba kita ambil polanya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Pertama sebelum itu harus paham ini dulu. Kalau kamu pakai komputer, ada yang namanya operating system. Apa sih operating system itu? Operating system itu jembatan antara yang ada di dalam coding dan processing itu. Terus ada bagaimana dia merespon dunia luar. Dunia luar itu penggunanya dan seterusnya. Kita pakai analogi itu. Di kepala manusia itu juga ada operating system. Operating systemnya juga arahnya itu jelas, polanya itu jelas. Gini. Kalau kamu punya operating system kan ada regular update tuh. Regular update, ada update. Misalnya ada security patch, ada apa yang membahayakan, kemudian di patch security-nya, update operating systemnya. Terus ada cara baru, update lagi operating systemnya. Ada hardware baru, di update lagi operating systemnya biar bisa menjembatani dengan lebih baik, intinya gitulah. Jadi ada proses yang namanya update operating system. Nah, kalau di otak manusia update-nya gimana sih? Dan efeknya apa sih? Itu yang akan mendasari pertanyaan-pertanyaanmu itu tadi. Kita lihat hewan itu dari lahir sudah punya operating system. Kuda itu nggak perlu kayak manusia belajar berjalan, udah ada built-in-nya, langsung berdiri berjalan. Squirrel, bajing itu juga punya operating systemnya bahwa dia nyari kenari makanan terus dikubur, nggak ada yang ngajarin. Itu memang operating systemnya kayak gitu, bawaan dari alam. Artinya ada operating system yang bawaannya dari alam. Ini yang mendominasi awal. Kalau hewan itu hampir seumur hidupnya didominasi oleh operating system bawaan badan ini. Kalau manusia itu ada kans untuk melewati operating system ini. Bahkan dia bisa mengoperasi operating systemnya sendiri. Kalau masih bayi, itu contohnya gini ya. Operating system yang paling dominan adalah yang tadi, bawaan. Jadi yang penting pokoknya saya lapar, nangis, saya pengen harus dapat. Kebenarannya adalah murni di dalam dirinya. Karena lingkungan yang harus beradaptasi pada dirinya. Sehingga butuh orang tua. Dia gak bisa cari makan sendiri. Kalau belum bisa cebok sendiri, apalagi masih kecil. Nah makanya lingkungannya itu beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Karena operating sistemnya masih bawaan. Masih dalam tanda petik bawaan biologis. Semakin dewasa, itu semakin dia berinteraksi dengan lingkungannya. Dia misalnya gini, mulai main sama temen. Ternyata temennya nggak akomodatif loh sama dia. Nggak seperti orang tuanya yang sangat akomodatif kepada anaknya. Kemudian dia belajarlah mengupdate operating systemnya. Main sama temen, dia harus menghargai temen. Kalau nggak diajak main nih, harus main role playing. Kamu jadi polisi, aku jadi tentara, aku jadi penjahat, misalnya gitu. Role playing itu kalau nggak dilakukan si anak, dia akan berada pada sebuah lingkungan yang tidak menyenangkan buat dia. Makanya dia mengadaptasikan dirinya agar dia bisa fit sama lingkungannya. Nah, pola ini kelihatan nih. Yang tadinya dari diri, terus kemudian melihat sekitarnya, terus bagaimana dia beradaptasi. Itu juga berhubungan dengan pertumbuhan otak. Otak kan nggak lahir langsung jadi, mesti diisi macam-macam, jaringannya juga berkembang. Ini semakin dewasa, itu semakin dia melihat dunia sekitarnya, dan dia punya reaksi. Apakah dia hanya bertahan pada naluri bawaannya, mesin bawaannya? Ini yang dimanfaatkan oleh sosial media, pembuat sosial media. Misalnya
kalau informasi pendek gampang bikin marah. Emang reaksi natural kayak gitu itu dimanfaatkan karena dari operating system bawah tanah misalnya. Kenapa kalau orang diteriakin marah? Padahal teriak itu nggak ada maknanya, orang cuma suara keras saja kok. Nah, operating systemnya itu menerjemahkan teriakan itu sebagai dalam tanda petik hinaan. Kok bisa hinaan? Karena biasanya di dunia hewan atau di dunia biologis yang diteriakin tuh hal yang berbahaya. Jadi kalau kamu diteriakin orang, kamu dianggap sebagai berbahaya atau aktor jahat sehingga merasa tersinggung. Nah, itu otak bahkan nggak punya processing tuh. Kenapa ya saya kalau diteriakin terus jadi marah kayak gini? Itu karena operating system bawaan itu tadi. Nah, ini prosesnya dari kecil ke dewasa adalah bagaimana dia melihat lingkungannya, terus kemudian mengupdate operating systemnya. Harap diingat nggak semua itu bisa update operating systemnya. Kadang-kadang ada yang stuck. Kayak kamu nggak mau update dari Windows 10 gitu lah. Lama-lama nggak kompatibel itu. Tapi ya gimana? Nggak mau update kok. Itu update-nya kan gini. Misalnya ketika umur remaja, itu dominan banget hormonalnya. Jadi dorongan mesin biologisnya itu sangat kuat untuk dia mengalami banyak pengalaman. Gunanya apa? Seharusnya dia bisa mengumpulkan informasi dunia sekitarnya, berinteraksi dengan di lingkungan teman, di lingkungan formal, di lingkungan yang berbeda-beda. Dia tahu ada alam yang berbeda-beda loh. Kemudian diupdate lah, update sampai suatu hari kok saya sudah merasa ngalamin semua ya. Nah, sampai umur 20-25 tahunan itu ngalami semua, terus muncullah dia imajinasi, aku bisa gini loh. Semangat hidupnya karena dia bisa melihat potensi apa yang bisa dia lakukan pada lingkungannya, karena di dalam pikirannya kemudian adalah operating sistemku sudah cukup mencakup dunia untuk bisa beraksi agar dunia manut sesuai dengan keinginanku. Imajinasinya gitulah gampangnya lah. Udah. Itu kan posisinya sekarang gini, aku sih nopo iso iki. Kabeh mesti rebutan aku njaluk gawean. Omonganku ki paling bener. Wis viral lho, omonganku paling bener. Aku ngeliat satu video, ini orang ini pasti jahat ini, nggak beres ini. Simple, kenapa? Karena memang dia baru update operating systemnya nih, tahunya potensi dan pengalaman limit di sekitarnya yang mereka miliki. Terus kemudian dia mencoba berinteraksi itu, bagaimana operating system dari dalamnya berhadapan dengan lingkungan sebenarnya, lingkungan di sekitarnya. Nah, terus mungkin biro ya, 15 tahunan lah, katakanlah gitu ya. Sekitar kemudian sampai umur 40 dia ngerasain, kayaknya dunia nggak gampang-gampang amat deh. Nggak seperti itu Karena dia lupa, lingkungan itu ada faktor statis. Dalam tanda petik ya, faktor statis. Itu artinya faktor autonomous. Pohon ya tumbuhnya kayak gitu, hewan ya kayak gitu. Tapi ada faktor yang lebih kompleks, yaitu manusia yang lain. Manusia dirinya kan kompleks. Ketika dia berinteraksi dengan sekitarnya, ngelihat pohon, ngelihat rutinitas, itu merasa simple kok di luarnya. Dia lupa bahwa orang lain itu sekompleks dirinya, dan terjadilah timbang menimbang. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan agen yang lain yang sekompleks dirinya? Karena dia tidak terbiasa melihat orang lain sebagai manusia juga, dalam tanda petik ini. Dia akan terbiasa melihat orang dari aksi, menilai orang dari aksinya, tapi menilai dirinya dari intensi. Melihat orang sangat simple, melihat dirinya sangat kompleks. Itu yang membuat dia kemudian melewati lingkungannya jadi ketabrak-tabrak, nabrak-nabrak nggak karuan. Tabrak sini kok salah ya, salah ya. Dia nebak, berarti otaknya kayak gini nih. Loh, dia nganggap orang simple. Kenapa ya? Karena memang belum diupdate operating systemnya. Sampai dia kemudian umur 40 tahun, itu biasanya dia baru sadar, mulai yang ya terus tumbuh ya, karena ada yang berhenti tumbuh di umur 30 tahun terus dia jadi eternal victim lah gampangnya gitu. Terus masa dunia ini busuk emang, padahal dia hanya tidak bisa mengupdate operating systemnya. Karena tadi yang dominan adalah dirinya, kebenaran ada dalam dirinya. Ketika yang di luar tidak sesuai dirinya, yang salah adalah yang di luar, karena tidak mau update operating system. Tapi yang kemudian lolos dari filter ini, dia memahami bahwa semua manusia itu punya kompleksitas loh, punya tujuan yang berbeda loh, dan kita tuh equal dengan orang lain. Orang lain punya kebenaran, kita punya kebenaran. Orang lain punya intensi, kita punya intensi. Orang punya aksi, kita punya aksi. Dia punya kompleksitas permasalahan, kita punya kompleksitas permasalahan. Yang kemudian mengupdate operating system dengan pemahaman itu akan tidak mudah meremehkan kemudian. Karena dia tahu bahwa aksi seseorang itu belum tentu sama dengan yang kuimajinasikan. Dia paham bahwa dunianya tidak hanya dalam dirinya, tapi dunia itu masing-masing manusia itu punya dunia.
Dan kita harus berkompromi dengan sebanyak hal di dunia ini. Tolong bedakan antara kompromi sama menjual diri ya. Kalau kamu kemudian ngomong sama anak kecil, ngomongnya celap, Daniel mau kemana? Mau nanas, itu pegang telur nanas. Itu bukan saya menjual diri, karena itu menyesuaikan dengan lingkungan agar bisa interaksi dengan efektif. Kan idenya kayak gitu. Nah, lagi-lagi saya ingatkan, tidak semua orang bisa mengupdate operating sistemnya. Yang kemudian mengupdate operating sistemnya, memang katanya sekitar 40, ada yang ngomong 45-an. Dan kemudian dia paham bahwa, oke, saya ini satu dari ribuan orang yang berbeda. Saya punya hak hidup yang sama dengan hak orang lain. Mungkin ada kompetisi yang saya pilih, ini special person ya. Special person ya, itu special person itu yang dia bisa memilih kompetisinya di mana, di lingkungan mana, memilih lingkungannya sendiri. Ya enggak, ya mayoritas yang ikut aja. Kalau yang rame kayak gini, ya ikut kayak gini. Bagi orang yang memang tidak punya independensi, kedaulatan berpikir, itu akan gampang terserap oleh lingkungan, dan gampang takluk lah dalam tanda petik sama lingkungannya. Nah, itu bisa dilihat polanya ini tadi. Yang tadinya merasa dirinya adalah paling penting di dunia, ketika umur 40 tahun, sampai sekitaran itu 40 tahun, 40-45 tahun, dia merasa, saya hanya satu bagian dari banyak manusia di muka bumi. Jadi saya harus bisa menavigasi permainan ini dengan baik. Nah, itulah kemudian hidup mulai pada umur 40 tahun, karena dia paham yang dia anggap valid, itu orang lain juga punya yang dia anggap valid. Dia yang terjadi bukanlah supresi satu sama lain, bukanlah menyalahkan. Seperti manusia tidak bisa menyalahkan badai, tapi gimana kita bisa adaptasi dengan badai untuk sebuah tujuan tertentu. Nah, ini tujuan yang membedakan manusia, itu tujuan ini. Nah, ketika sudah dia memahami itu, mulai dia melihat berbeda, dunia berbeda. Apa dunia berbeda itu? Karena dirinya punya pengaruh pada lingkungannya. Orang lain juga punya pengaruh pada lingkungannya. Dunia yang dibuat oleh manusia ini adalah akumulasi pengaruh dari banyak manusia. Dia mulai paham nih, hidup enggak cuma ngikutin aku. Hidup itu bukan benar salah tentang aku. Jadi misalnya kesalahan-kesalahan gini, misalnya kalau ada orang temenan dekat, terus teman dekatnya sukses, biasanya teman yang lain, kalau di sini ya, dari pengalaman saya yang lihat banyak di sini, lebih banyak menafikan daripada mendukung. Kenapa? Kalau kamu mencapai sesuatu yang saya cita-citakan, kok ternyata yang dapat kamu, kalau saya mengakui itu, berarti saya mengakui bahwa diriku gagal. Kamu curang. Gampangnya gitu kan, kamu gini, cari alasan segala macam, padahal mimpinya yang merasa diambil oleh orang tersebut. Jadi mending gini aja, oh kamu berhasil, tapi kamu punya sesuatu yang aku nggak punya. Wajar lah kalau aku gagal. Walaupun belum tentu, yang sadar ya, walaupun belum tentu, yang kamu impikan itu bukan impian orang lain juga, itu kamu sendiri. Nah, kesadaran kayak gini memang tidak semua udah memiliki kesadaran kayak gini nih. Karena memang tidak semua juga mengupdate operating system dalam kepalanya itu tadi. Nah, ketika umur 40 tahun, dia mulai menyadari bahwa semua orang tuh kompleks loh. Semua orang tuh punya ceritanya, semua orang punya struggle-nya, semua orang punya masalahnya, semua orang punya keadaannya. Dia punya kelebihan, saya punya kelebihan, dia punya kekurangan, saya punya kekurangan. Gimana menavigasi ini? Dia merasa semua mimpinya yang kemarin, sejak umur 25 tahun itu, kok nggak semudah imajinasi ya mencapainya ya. Umur 40 tahun, dia memahami realitas berikutnya, bahwa dia tidak hidup sendirian di dunia. Oke. Berjalanlah dia. Nanti biasanya ketika umur 50-60an baru mikir legacy. Kenapa? Karena dunia yang dia pahami tadinya kan gini, dirinya sendiri, gede sedikit lingkungan sekitarnya, kok tidak konformis ya? Gede sedikit, kenapa tidak konformis? Karena ada aktor selain dia juga. Gede lagi, waktu. Gak cuma lingkungan, dia waktu juga. Dia merasa waktunya sudah terbatas, waktunya sudah, dunia akan berlanjut tanpa dirinya, sadar gak sadar ya. Tapi kemudian dia, eksistensiku buat apa ya kemarin ya? Eksistensiku buat apa ya? Makanya dia pengen meninggalkan legacy. Peninggalan. Sampai bikinnya segala katanya. Katanya saya nggak tahu ya. Tapi pikirannya adalah bikin legacy gitu. Wajar. Walaupun saya tidak selalu membenarkan. Kalau legacy difikirkan ketika satu waktu dia baru sadar, terus kemudian pada sebuah posisi tertentu pengen membuat legacy terhadap posisi itu menurut saya ya oke, belum ideal. Karena idealnya, mumpung gue 25 tahun punya kesadaran itu, bahwa benermu hari ini, apakah masih bersandar pada benerku pribadi, atau memang sudah mengkonsider benernya orang lain yang tidak kalah valid. Maka saya perlu mendengarkan argumen dia, perlu mendengarkan cerita dia,
Nggak bisa saya menilai kamu hanya dari satu kalimat. Itu bukan menunjukkan bodohnya orangnya, tapi menunjukkan judgementmu bahwa kamu memang tidak update operating system. Intinya, ada orang-orang yang butuh knalpot gas karena belum update operating system. Yuk, mungkin itu representasi pengen meletakkan dirinya dalam dunia itu tadi loh. Jadi lagi sebetulnya knalpotnya keras banget. Kita perlu tahu apa namanya di dunia operating systemnya gimana sih kok knalpot keras itu penting. Nggak salah loh. Tapi itu ngefek sama orang lain. Dan kita kan menarik pengen tahu sebenarnya apa sih dalam otaknya nih. Ya, mungkin saya tidak pernah mengalami itu dan pengen tahu juga sebenarnya itu representasi apa sih knalpot apa namanya keras itu. Tapi oke lah. Balik-balik gitu tadi ya. Kamu bisa lihat pola besarnya adalah update operating system. Apa sih yang diupdate? Pemahaman dirinya, interaksi dirinya dengan lingkungannya. Bermula dari hewani, operating system yang ditanam dari fisik, DNA-nya udah ada, hormonnya sudah ada semua, ke orang-orang yang benar-benar terliberasi. Benar-benar orang mendefinisikan dirinya seperti apa. Dan nanti ono sing luwih kompleks lagi, bahwa lama-lama setelah dia ngelihat semua hal ini cuma drama permainan kok ini. Nggak ada yang kayak gitu. Ini cuma drama, ini cuma interface. Dunia, lingkungan bukanlah yang ku alami. Dunia dan lingkungan ini hanya interface untuk berkomunikasi dengan yang sebenarnya di belakangnya. Nah itu nanti efeknya akan berbeda lagi. Bukan nyari legacy, tapi mencari diri. Kamu bisa nge-track kok. Kalau cukup dewasa dan melihat banyak, sering main, melihat dunia lain, akan sangat track arahnya, kemungkinannya kemana. Ketika dewasanya jadi sangat spiritual, dewasanya menjadi urusan legacy, apa dewasanya jadi apa, itu urutan operating sistemnya kelihatan seperti apa. So, mumpung kamu masih muda, paham opsi itu. Main sebanyak-banyaknya. Pahami tidak hanya lingkungan yang terlihat. Yang paling susah adalah memahami operating system orang lain. Karena operating system orang lain sekompleks dirimu. Bahkan bisa lebih kompleks yang kamu tidak paham. Nah, ya. Jadi, coba cari tahu kenapa knalpot keras itu penting. Dan diupdate operating sistemmu dan ceritain ke saya kenapa apakah itu penting. Dan biar saya bisa update operating system juga. Kalau modelnya disebut growth mindset. Keberhasilannya bukan pada persetujuan orang lain. Keberhasilannya bukan pada kenyamanan hidupnya. Keberhasilannya adalah memastikan bahwa dia tumbuh terus untuk memahami ciptaan Tuhan di dunia. Dan harapannya ketika dia paham realitas, dia akan bisa membuat tujuan yang bermanfaat untuk semua orang yang sedang menjalani perjalanan ini juga. Thank you. Penuh ya? Oke, Kak.